Petik kembang turi depan rumah lanjut ditumis campur tahu. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai Bunda, kita awali video kali ini dengan petik kembang turi di depan rumah. Letaknya pas di depan rumah aku, jadi kita tinggal nyebrang jalan saja dan sudah sampai. Seperti biasa, setiap emaknya beraktivitas, Dedek Sanum itu nggak pernah ketinggalan. Untuk kembang turinya yang tanam Pak Suami ya Bunda, cuma 2 pohon, tapi kalau misal kita petik dari 2 pohon ini cukuplah untuk sekali masak. Untuk lahannya bukan milik kita ya, ini milik tetangga, tapi nggak apa-apa kita tanamin sayuran seperti ini, dan yang panen bukan cuman kita, jadi siapa saja atau tetangga-tetangga yang pengen panen boleh ya, daripada lahannya nganggur mending ditanamin sayuran seperti ini, bisa bermanfaat untuk umat begitu. Sebenarnya pohonnya ini belum tua ya Bunda, jadi baru tumbuh begitu, tapi untuk bunganya sendiri sudah lumayan banyak dan masih pendek-pendek juga. Jadinya Dedek Sanum tambah semangat bantu emaknya karena dia bisa petik-petik juga. Lumayan panas karena di sini aku ambil video itu sekitar jam setengah 11 siang. Untuk paginya itu aku masak sacet saja Bunda, kalau tidak salah lauknya sih kayak telur begitu ya. Jadi untuk makan siang belum ada lauk, jadinya sepulang sekolah aku langsung cari sayuran di depan rumah. Untungnya kembang turinya juga banyak, nggak ada yang petikin. Oh ya, tadi pagi itu aku bikin lauk sosis campur telur begitu ya Bunda, itu kesukaan anak-anak, jadi untuk emak dan bapaknya nggak begitu suka. Makanya ini siang-siang aku mau bikin tumis kembang turi campur tahu, nanti dikasih cabai begitu, pastinya mantap. Selain kembang turi, di tempat ini juga ditanami daun ketela ramba dan juga kemangi serai. Kadang aku juga petik daun ketela ramba di sini untuk campuran sayur bening. Dari 2 pohon kita dapat kembang turinya sebanyak ini ya Bunda, lumayan nanti buat dimasak. Selesai petik-petik kembang turi, aku langsung bersihkan kembang turinya ya Bunda dari tangkai bunga yang ada di dalam begitu. Yang warnanya agak kekuning-kuningan itu loh Bun. Kalau di tempat aku tiap masak kembang turi biasanya untuk putik bunganya itu dibuangin supaya kembang turinya nanti tidak terlalu pahit ketika dimasak. Tapi mungkin untuk beberapa tempat kalau mau masak kembang turi ya dimasak saja tanpa dibuangin putik bunganya, tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing dan juga selera masing-masing ya. Bagi yang takut ulet, kalau kita lagi buangin putik bunga seperti ini harus hati-hati ya Bunda, karena kadang di dalam bunganya itu ada uletnya meskipun kecil. Bagi orang yang takut dengan ulet, nggak perlu lihat ulet gede ya Bunda, kadang lihat ulet kecil saja sudah bikin ngos-ngosan saking takutnya. Jadi di sini ceritanya setelah bantuin emak tadi, Dedek Sanumnya itu kehausan dan minta uang, minta jajan. Nah tadi jajannya sama kakaknya, pulang-pulang sudah bawa jajanan dan juga es teh. Yang jualan minuman dan juga jajanan ini samping rumah ya Bun, jadi cukup jalan saja dan cuman sebentar sudah pulang jajannya. Setelah bersih-bersih kembang turinya selesai, kira-kira untuk kembang turinya tadi jadi segini ya Bunda. Lumayan lah, ini nanti cukup untuk sekali masak. Dan untuk putik bunga yang tadi aku buangin kira-kira bentuknya itu seperti ini. Nah yang bunga kuning-kuning itu loh Bunda, katanya yang bikin pahit, makanya di sini aku buang semua. Untuk campuran tumisnya aku di sini pakai tahu kopong seperti ini, tapi sebelumnya mau aku potong-potong kecil-kecil. Bisa juga pakai tahu sayur, tahu putih ataupun tempe, tapi kalau misal mau pakai tempe atau tahu putih harus kita goreng dulu ya sebelum dicampur dengan kembang turinya. Untuk bumbunya mau aku potong-potong saja ya Bunda, aku pakai bumbu yang sederhana saja, ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Tidak usah salfok dengan jumlah cabenya ya Bunda, cabai segini buat aku dan Pak Suami nanti sudah bikin masakan kita itu pedas loh. Semua sudah beres, lanjut aku mau tumis bumbunya. Untuk bawang merah, bawang putih dan cabai yang aku potong-potong tadi langsung aku tumis barengan saja ya Bunda. Ditumis sampai harum seperti biasa, sampai semua bumbunya itu matang. Setelah itu aku masukkan kembang turi yang sudah aku cuci bersih. Ketika baru dimasukin seperti ini kayaknya kembang turinya memang banyak ya Bunda, tapi nanti kalau sudah layu itu tinggal sedikit saja, kembang turinya itu bakalan menyusut. Dan setelah kembang turinya menyusut atau layu, di sini aku masukkan tahu yang tadi aku potong-potong. Aku dan Pak Suami lebih suka untuk oseng kembang turi itu dicampur tahu kopong seperti ini, karena untuk rasanya itu nanti kayak agak kenyal-kenyal begitu loh Bun. Tidak lupa aku tambahkan juga sedikit air, gula, garam, kecap manis dan juga saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk dan jangan lupa kita koreksi rasa. Sekiranya rasa sudah oke, kita tinggal tunggu matang saja, jadi semuanya agak layu begitu. Oke Bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku, ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum.